Coba kalian bayangkan, ada sebuah senjata yang saking sadisnya bisa bikin kulit dan paru-paru melepuh, atau virus yang sengaja disebar untuk bikin satu kota punah dalam hitungan hari. Saking kejamnya, dunia sampai bikin kesepakatan resmi untuk melarang senjata-senjata ini. Tapi tahu nggak yang lebih ngeri? Beberapa negara ternyata diam-diam masih memproduksi dan menggunakannya sampai sekarang. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar 7 senjata terkejam buatan manusia. Ada peluru yang dilarang di dunia karena terlalu sadis. Namanya peluru dum-dum. Berbeda dengan peluru militer biasa yang cuma menembus tubuh dengan lubang konsisten, peluru dum-dum ini dirancang dengan ujung lembek atau berlubang. Begitu mengenai target, peluru ini bakal mekar dan menciptakan luka masuk 2-3 kali lebih lebar. Parahnya lagi, ujung peluru akan pecah di dalam tubuh, menyebar secara acak dan merusak organ dalam secara total. Makanya, banyak yang bilang peluru ini lebih cocok disebut alat penyiksaan dibanding senjata perang. Meski sudah dilarang lebih dari 100 tahun lalu lewat deklarasi Den Haag, beberapa negara disinyalir masih menyimpan dan menggunakannya dalam situasi khusus. Ada satu senjata yang dikenal paling tidak manusiawi di dunia, bom cluster. Satu bom besar bisa melepaskan ratusan bom kecil yang menyebar di area seluas lapangan sepak bola. Ngerinya, sekitar 30% dari bom kecil ini gagal meledak seketika, lalu berubah menjadi ranjau udara tersembunyi yang siap merenggut nyawa kapan saja. Lihat saja sejarah kelam perang Laos. Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 270 juta bom kecil di sana. Tragisnya, sampai hari ini ada sekitar 80 juta bom aktif yang masih tertanam di tanah warga dan sudah menewaskan lebih dari 20.000 orang sejak perang berakhir. Meskipun konvensi pelarangan bom klaster tahun 2008 sudah ditandatangani lebih dari 100 negara, kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Cina justru menolak bergabung. Inilah alasan kenapa senjata mematikan ini masih terus menghantui konflik modern, mulai dari Ukraina hingga Timur Tengah. Tahukah kamu apa senjata paling mengerikan yang pernah dibuat manusia? Ada senjata kimia yang sudah merenggut jutaan nyawa sejak Perang Dunia Pertama. Senjata berbentuk gas beracun ini bisa membunuh atau melumpuhkan korbannya hanya dalam hitungan menit. Ada 3 jenis yang paling ditakuti. Pertama, sarin yang membuat korban kehilangan kendali otot dan tersedak seketika. Kedua, mustard gas yang menyiksa korbannya dengan melepuhkan kulit dan paru-paru secara perlahan. Dan yang paling mematikan adalah agen SARA VX. 1 tetes saja di kulit cukup untuk membunuhmu dalam hitungan menit tanpa ada penawar yang efektif. Meskipun dunia sudah resmi melarang total senjata kimia lewat konvensi tahun 1993, sayangnya senjata pemusnah massal ini terbukti masih sering digunakan secara sembunyi-sembunyi dalam berbagai konflik modern sampai hari ini. Tahu nggak kalau ada senjata yang jauh lebih mengerikan dari bom kimia? Jawabannya adalah senjata biologi. Senjata ini memanfaatkan bakteri, virus, atau racun alami untuk memicu wabah penyakit massal. Kekejamannya bukan fiksi. Tahun 1936, unit 731 Jepang di bawah Shiro Ishii mengeksplorasi kengerian ini dengan menyuntikkan antraks, pes, dan kolera langsung ke tawanan perang, bahkan membuat bom berisi kutu pembawa pes. Bedanya dengan senjata kimia, senjata biologi nggak bisa dikontrol. Sekali lepas, ia akan terus menular dari orang ke orang selama berbulan-bulan. Uni Soviet bahkan pernah punya program rahasia bernama biopreparat untuk mempersenjatai virus cacar. Ngerinya lagi, senjata ini nggak butuh teknologi canggih. Tahun 2001, Amerika Serikat lumpuh akibat teror bubuk antraks lewat surat pos yang menewaskan 5 orang. Meskipun sudah dilarang oleh konvensi internasional sejak 1972, senjata biologi relatif murah dan mudah dibuat. Kini, dengan rekayasa genetika modern, ancaman manipulasi virus baru yang lebih mematikan justru makin nyata di depan mata.
dia salah satu senjata paling mengerikan di dunia, bom fosfor putih. Senjata ini bekerja dengan cara menyebarkan partikel kimia yang otomatis menyala sendiri begitu bersentuhan dengan udara. Gila-gilaan, suhu pembakarannya bisa mencapai 1300 derajat Celcius dan apinya sama sekali nggak bisa dipadamkan pakai air biasa. Kalau terkena manusia, fosfor putih bakal menempel di kulit dan terus membakar sampai ke tulang. Bahkan kalau partikelnya sampai terhirup, organ dalam seperti paru-paru, hati, dan ginjal bisa rusak parah. Anehnya, secara hukum internasional, senjata ini nggak dilarang total. Fosfor putih masih legal kalau cuma dipakai sebagai alat penerangan atau tirai asap. Tapi ingat, penggunaannya di area padat penduduk itu dilarang keras oleh Protokol 3 Konvensi Senjata Konvensional. Sayangnya, celah hukum ini sering banget disiasati. Beberapa pihak sengaja berdalih cuma menggunakannya sebagai alat penerangan, padahal tujuannya untuk menghindari tuduhan pelanggaran hukum internasional. Bayangkan sebuah senjata perang yang tetap aktif mencari mangsa bahkan puluhan tahun setelah perang selesai. Itulah ranjau darat anti personel, mimpi buruk jangka panjang bagi warga sipil. Ironisnya, 80% korban dari senjata mematikan ini bukanlah tentara, melainkan warga sipil. Dan mayoritas di antaranya adalah anak-anak yang sedang asyik bermain. Meskipun Konvensi Ottawa tahun 1997 telah melarang ranjau ini dan ditandatangani oleh lebih dari 160 negara, ancamannya belum berakhir. Saat ini diperkirakan masih ada 110 juta ranjau yang tertanam di 60 negara. Mirisnya, dengan kecepatan tim penyapu ranjau saat ini, kita butuh waktu lebih dari 1000 tahun untuk membersihkan semuanya. Akibat penundaan ini, setiap bulan ratusan orang tak bersalah harus kehilangan kaki atau tangan mereka. Perang mungkin sudah usai, tapi bagi mereka, terornya masih terus berjalan. Bom nuklir tetap menjadi senjata paling ditakuti di dunia, yang mampu melepaskan energi dahsyat dalam hitungan detik lewat reaksi fusi dan fisi nuklir. Sejarah mencatat daya hancurnya yang mengerikan. Pada tahun 1945, bom Little Boy meratakan 13 km persegi kota Hiroshima, menewaskan hingga 140.000 jiwa di akhir tahun akibat ledakan dan radiasi. Tak berhenti di sana, tahun 1961, Uni Soviet menguji Tsar Bomba, bom terbesar dalam sejarah dengan kekuatan 3.800 kali bom Hiroshima, yang gelombang kejutnya mengelilingi bumi sampai 3 kali. Meski traktat non-proliferasi nuklir dibuat pada tahun 1968 untuk mencegah penyebarannya, aturan ini tidak melarang negara yang sudah punya untuk tetap menyimpannya. Alhasil, saat ini diperkirakan masih ada sekitar 12.500 hulu ledak nuklir yang tersebar di seluruh dunia, siap menjadi ancaman global yang nyata. Itu tadi 7 senjata terkejam buatan manusia. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.